Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Mungkin kalian sadar sekarang ya, jika apa yang sering kami bilang soal Komdis PSSI itu ternyata benar kan? Komdis itu kalau ke tim yang dimiliki Esko ya ciut nyalinya, tapi kalau ke tim yang nggak ada di Esko pemiliknya ya gercep alias gerak cepat. Ini pun banyak banget yang nanya, kenapa Bali United nggak kena sanksi juga? Padahal di semifinal dan perebutan tempat ketiga terjadi banyak pelanggaran. Ya kami nggak tahu, tanyakan sama Komdis. Di semifinal lawan Persib itu setidaknya ada 3 pelanggaran yang paling mencolok. Yang pertama, pemukulan Jefferson Aziz pada Nick Kuipers yang lolos hukuman kartu wasit. Ini harusnya disangsi nih. Yang kedua, kartu merah Jajang Mulyana alias akumulasi 2 kartu kuning. Ini harusnya 7 juta nih. Yang ketiga, penonton yang menerobos masuk ke stadion, padahal laga ini tanpa penonton. Tapi 3 sanksi ini pun gak diberikan hukuman tuh sama Komdis. Yang terbaru di perebutan tempat ketiga ini udah kayak perang sih. Petasan, kembang api, bahkan puluhan flare menyala hebat dan membuat pertandingan terganggu sampai dihentikan. Belum lagi keributan supporter di tribun nih tuh ya, dan juga tindakan keras atau kasar nih Adilson Maringa pada Silverio. Ini kalau Komdis nggak juga turunkan sanksi, ya para klub jangan diem aja dong. Giliran ke klub lain cepet banget turunkan sanksi, giliran ke Bali pura-pura buta. Inilah yang sering kami bilang, kalau kami kritik PSSI aja masih ada aja yang gak terima. Sekarang kebuktikan, PSSI sendiri kan yang pernah bilang kalau katanya di zamannya Erick Thohir ini semuanya akan adil, transparan, gak berat sebelah. Tapi apa kenyataannya? Cuma yang kami heran itu ya, kenapa sampai sekarang ini belum ada satupun klub yang protes loh atas ketidakadilan Komdis. Apa pernah ada klub yang ngumumin, kami protes dengan keputusan Komdis nih, kita akan ajukan banding ataupun? Nggak pernah kan? Cuma ya teriak-teriak itu adalah para pendukungnya aja di medsos. Bener kan? Jadi ya capek kami terus-menerus ingatkan PSSI, ngasih tahu ke publik, tapi para klubnya yang dirugikan diem-diem baik. Jadi ini tuh harus ada kerjasama antara pihak klub dengan supporter klub. Jika ada klub yang merasa dirugikan oleh Komdis, ya temuin klub, bikin kesepakatan, ngegeruduk Komdis gitu. Ya kalau tiap supporter yang merasa klubnya dirugikan cuma bisa koar-koar di medsos, saling ejek di kolom komentar, ya sama juga bohong. Berarti mental kalian mental tempe, ya cuma berani ngoceh di online doang. Makanya kalau ada supporter yang ngerasa klubnya dirugiin terus ngoceh-ngoceh di kolom komentar atau medsos, ya bego namanya, bodoh namanya. Kalau kalian ngerasa supporter klub kalian dirugikan, kumpul, datengin klub, ajak tuh protes ke Komdis gitu. Ya kalau kami ini cuma tugasnya menyampaikan aja. Yang salah kami bilang salah, yang benar kami bilang benar. Urusan kalian mau protes itu urusan kalian. Sebab kami pernah dan sering banget loh tanya ke PSSI langsung. Kami bilang gini, Pak itu gimana soal kerusuhan supporter di laga anu, kenapa nggak ada denda? Jawabannya enak banget loh dari pihak PSSI. Anda siapa? Anda dari pihak klub mana? Anda dari pihak klub atau bukan? Nah loh, kami bisa apa kalau ditanya kayak gitu? Paham ya? Oke, inilah susunan perangkat pertandingan atau wasit yang akan memimpin laga final antara Persib versus Madura United di leg pertama. Dari susunan perangkat ini nggak ada satupun yang nggak bermasalah ya, semuanya bermasalah. Yang paling menonjol itu masa ada nama wasit Heru Cahyono sebagai wasit VAR ya. Masih ingat dong wasit ini di laga semifinal Bali versus Persib, wasit ini tuh full kontroversi loh. Salah satunya adalah nggak ngasih kartu buat Jefferson Aziz yang mukul Nick Kuipers. Jadi ya buat Persib di pertandingan ini ya agak sulit juga. Buat pendukung Persib
Ya banyakin doa aja, sebab ya kami pikir Persib dalam bahaya jika susunan perangkat pertandingannya kayak gini. Dari timnas Indonesia, Martin Paes dipastikan nggak bisa membela timnas Indonesia lawan Irak ataupun Filipina. Hal ini dikarenakan surat dari Badan Arbitrase Olahraga Dunia atau CAS belum turun. CAS masih kekeh nih jika Martin Paes ini nggak bisa masuk di dalam skuad timnas Indonesia, sebab Paes ini udah jalani debut di timnas Belanda U21 di usia 22 tahun. Tapi kabarnya PSSI punya celah atau senjata buat nyerang balik CAS. Senjata yang pertama yakni KNVB alias Federasi Belanda udah lakukan kesalahan, yakni memakai Martin Paes di timnas Belanda U21 padahal umurnya waktu itu 22 tahun. Kenapa pemain timnas U21 diisi pemain umurnya 22 tahun? U21 itu kan artinya under 21 alias di bawah 21. Kenapa Paes yang umur 22 tahun bisa masuk? Ini salah satu senjata. Senjata yang kedua, Martin Paes itu udah 3 tahun gak main untuk timnas Belanda. Dan jika pemain udah 3 tahun gak membela timnas negara manapun, maka pemain tersebut boleh berpindah ke warga negaraan. Apalagi Martin Paes ini cuma main di U21. Senjata yang ketiga, Martin Paes sendiri yang ingin jadi WNI dan KTP pertama Paes adalah KTP Indonesia. Artinya, ketika Martin Paes membela timnas Belanda U21 di umur 22 tahun, kenapa diizinkan? Padahal Paes nggak punya KTP Belanda. Jadi istilahnya PSSI punya hak buat ngajukan gugatan sebab Martin Paes KTP pertamanya Indonesia dan Paes sendiri sekarang disebutnya orang Indonesia. Nah, 3 senjata inilah yang akan dipakai PSSI buat ajukan banding ke CAS agar bisa memenangkan gugatan hak atas Martin Paes. Dulu Maklok pun sama juga nih kayak gini prosesnya, ribetnya minta ampun. Tapi ya PSSI juga dulu waktu itu buat ngedapetin Maklok, dia ini akhirnya ambil jalan pintas, ngutang sana sini buat nyogok ke CAS. Ya itulah ujung-ujungnya semua federasi ataupun semua badan itu ya akan silau sama duit alias UUD, ujung-ujungnya duit. Toh negara lain aja bisa dengan mudah kok menaturalisasi pemain tanpa dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tapi nggak pernah diprotes sama CAS. Kenapa demikian? Karena ada duit yang gede ke CAS. Ya itulah, inilah realitas semuanya. Duit itu kayaknya nomor 1 ya sekarang. Ragnar Oratmangun terpantau menyaksikan pertandingan Bali United kontra Borneo FC. Maka beredarlah kabar jika Ragnar akan main di Liga 1 bersama Bali United. Ragnar sendiri akan habis kontraknya di Fortuna Sittard di bulan Juni ini. Dengan harga 8 miliar rupiah, Bali United berarti harus menebus Ragnar ke tim asalnya di Belanda dengan harga kurang lebih ya sekitar 12 miliar rupiah. Ya ini emang miris sih, sejumlah pemain timnas Indonesia yang keturunan atau pemain di luar negeri ini kesulitan mendapatkan klubnya. Tom Haye dilepas, Heerenveen dan belum dapat klub. Ragnar habis kontraknya, Justin Hubner justru dipinjemin, Elkan Bagot nggak tahu nasibnya gimana nih, dan juga yang lain-lain. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa sekarang pemain timnas Indonesia jadi susah mendapatkan klub, atau pemain-pemain yang sebelumnya nggak bermain untuk timnas Indonesia setelah bermain untuk timnas Indonesia, kenapa seolah dipersulit buat mendapatkan klub? Ternyata inilah jawabannya. Indonesia itu dari dulu dianggap tim underdog, tim hiburan, tim lumbung gol, tim yang harus selalu jadi tim yang kalah. Indonesia itu nggak boleh ada di atas. Makanya berbagai cara pun dilakukan negara-negara lain agar mempersulit Indonesia untuk naik ke atas. Sebab Indonesia di 2 tahun terakhir ini jadi tim tersukses ataupun tersignifikan dengan raihan peringkat poin FIFA yang langsung naik gratis sekitar 40-an peringkat ya. Dan inilah alasan bagi tim-tim lain untuk menyingkirkan Indonesia. Jika Indonesia menang terus dan juga terus naik, ada di ranking 100 dunia, maka ini akan mengancam tim-tim lain buat masuk ke Piala Dunia.
Sebab jika peringkat Indonesia ada di 100 ke atas, maka Indonesia nggak perlu lewatin berbagai ronde kualifikasi Piala Dunia. Dan ini akan mengancam tim-tim lain yang tadinya udah enak-enakan masuk ke round 3 langsung, ini bisa tergusur sama Indonesia. Makanya dibuatlah sebuah skema dengan mempersulit pemain-pemain timnas Indonesia untuk mendapatkan klubnya di luar negeri. Dengan begitu, kualitas permainan timnas Indonesia akan jauh menurun dan Indonesia akan merosot lagi, nggak bisa naik ke 100 dunia. Itulah alasan kenapa pemain-pemain abroad yang tadinya nggak membela timnas Indonesia, setelah membela timnas Indonesia jadi susah mendapatkan klub. Paham ya? Dari Persib Bandung, buat yang nanya, Bang, siapa sih pemain Kroasia yang dibidik Hodak? Kasih ciri-cirinya aja, Bang. Kami jawab ya, kami belum dapatkan info sama sekali siapa sosoknya. Soalnya Hodak ini menutup rapat tentang ciri-ciri pemain tersebut. Tapi yang kami tahu, dia ini berposisi sebagai gelandang demi mengantisipasi hengkangnya Mark ke Bali United. Jadi kalau kalian tanya siapa orangnya, kami jawab kami nggak tahu sama sekali. Tapi kita akan coba kasih nih beberapa nama gelandang asal Kroasia yang kemungkinan bisa aja diambil oleh Hodak, atau mungkin ada ya salah satu di antara yang kami sebutin ini ternyata memang itu orangnya yang akan diambil Hodak. Nah, ini kami ambil berdasarkan riwayat, juga berdasarkan kedekatan sama Hodak dan nilai pasar. Tapi kami nggak jamin loh ya, pemain-pemain yang akan kami sebutkan ini adalah mereka yang akan diambil oleh Hodak. Ini cuma contoh aja. Yang pertama, Marko Zira, 25 tahun tanpa klub. Klub sebelumnya adalah HNK Srebrenic di Kroasia. Harganya 2,61 miliar rupiah, berposisi sebagai gelandang. Pernah bersama Hodak di 2019 di Zagreb. Yang kedua, Marko Zirdum, 25 tahun tanpa klub. Klub sebelumnya adalah KL City di Malaysia. Harganya 4,35 miliar rupiah. Posisi aslinya adalah bek tengah, tapi lebih sering bermain sebagai gelandang jangkar. Nah, dia pernah bersama Hodak di KL City. Yang ketiga, Ivan Tomczak, 34 tahun tanpa klub. Klub sebelumnya adalah NK Rudik. Harganya 3,48 miliar rupiah. Posisi aslinya adalah bek kanan, tapi sering main sebagai gelandang jangkar. Pemain ini adalah tetangga Bojan Hodak di Zagreb, Kroasia. Yang keempat, Tomislav Merkonjic, 30 tahun tanpa klub. Klub sebelumnya adalah PEC Zwolle. Harganya 4,35 miliar rupiah. Posisinya adalah gelandang jangkar dan gelandang box to box. Yang kelima, Dominik Balik, 28 tahun tanpa klub. Klub sebelumnya adalah Kelantan United di Malaysia. Harganya 2,61 miliar rupiah. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan. Dia ini satu agen dengan Bojan Hodak. Yang keenam, Domagoj Pusic, 32 tahun, klub Bijelo Brdo. Harganya 1,74 miliar rupiah. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan. Dia ini satu agen dengan Bojan Hodak. Nah, baru 6 itu ya yang kami bisa spill. Buat yang nanya siapa sih kemungkinan pemain Kroasia yang akan diambil Hodak. Nah, kira-kira menurut kalian siapa nih? Soalnya kami pun gak tahu pasti, karena kan cuma Hodak yang tahu, dia yang bisa milih. Ya tunggu aja deh buat kejelasannya nanti diumumin sama pihak Persib.